Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Di tengah kehidupan dunia yang penuh ujian, cobaan, serta hiruk-pikuk duniawi yang kadang melalaikan, tentu menjadi dambaan bagi setiap hamba yang beriman untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang tak lekang oleh waktu, cinta yang tak akan mengkhianati, dan cinta yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Mendapatkan cinta Allah bukanlah perkara kecil. Ia adalah derajat tinggi yang hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan, mereka yang menjaga hatinya tetap hidup, menjaga lisan dari kata yang sia-sia, dan menjaga amal dari hal yang sia-sia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, terdapat 40 tanda orang yang dicintai oleh Allah, 20 tanda diantaranya terlihat di dunia, dan 20 lainnya akan tampak di akhirat kelak. Mari kita lanjutkan kembali mengenal tanda-tanda lain dari hamba yang dicintai Allah di dunia, agar menjadi cermin bagi diri kita, dan menjadi motivasi untuk memperbaiki amal-amal kita. 1. Senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan selalu ingat kepadanya dalam setiap keadaan. Bukan hanya lisan yang berzikir, tapi hatinya pun penuh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Rasa takut kepada maksiat tumbuh karena merasa ditatap olehnya. Karunia ini adalah kenikmatan yang sangat mahal. 2. Dimuliakan oleh Allah. Namanya akan harum meskipun banyak yang mencela. Penghinaan manusia tidak akan bisa meruntuhkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai. 3. Dicintai oleh Allah. Buah dari cinta kepada Allah adalah cinta darinya. Orang yang dicintai Allah tidak akan dibuat susah oleh dunia. Segala kejadian dipahami sebagai hikmah, dan ia senantiasa ridha atas ketetapan Allah. 4. Allah menjadi wali dan penolongnya. Ia tak lagi bingung saat menghadapi masalah, karena hatinya yakin, semua telah ditetapkan dan diurus oleh Allah. Ia tenang dalam menyikapi ujian hidup. 5. Disambungkan rezekinya. Rezeki mengalir dengan mudah, meski tampak bekerja keras, tapi tidak menjadi beban. Justru ia menikmati setiap prosesnya sebagai bentuk ibadah. 6. Allah menjadi pelindungnya. Dalam segala situasi, pertolongan Allah akan hadir. Meski musibah menimpa, ia sadar bahwa itu adalah bentuk perlindungan, bukan siksaan. Allah menjaga dengan cara yang paling sempurna. 7. Hati ini penuh ketentraman. Ketika hati tenang, urusan menjadi mudah. Ia semakin dekat kepada Allah dan mampu menyebarkan kebaikan kepada sesama, meski dihina dan dizalimi. 8. Derajatnya dimuliakan. Hatinya tak lagi tunduk kepada dunia. Ia hanya menghamba kepada Allah. Dunia tidak mampu memperbudaknya karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar. 9. Kaya hati. Ia tidak merasa miskin. Hatinya lah yang kaya, bukan hartanya. Ia memandang segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah, bukan milik makhluk. 10. Hati yang bersih. Dengan kebersihan hati, ia mampu memahami ilmu-ilmu hikmah yang sulit dijangkau akal biasa. Kebersihan hatinya juga terpancar dalam tutur kata, pandangan, dan perbuatan. 11. Disegani dan disukai orang lain. Tanpa rekayasa, ia disukai oleh orang-orang baik. Bahkan musuh pun segan kepadanya karena pancaran kebaikan yang datang dari Allah. 12. Dicintai orang sekeliling. Allah lah yang menggerakkan hati manusia untuk mencintai hambanya yang saleh. Bukan karena kepentingan, tapi karena keberkahan yang terpancar darinya. 13. Hidupnya penuh berkah. Setiap langkah, ucapan, dan perbuatannya membawa manfaat bagi orang lain. Ia menjadi sumber kebaikan dimanapun berada. 14. Hewan-hewan menjadi jinak. Semua makhluk di dunia ini bertasbih kepada Allah. Maka, hewan-hewan pun tunduk dan bersahabat dengan hamba yang dicintainya. 15. Doanya diijabah. Keyakinannya kuat.
Dan doanya bukan sembarangan. Doa yang keluar dari lisannya membawa rahmat, bukan sekadar permintaan pribadi. Ke-16. Wajahnya bercahaya dan menyejukkan. Orang yang dicintai Allah, wajahnya senantiasa membawa ketenangan. Bukan karena kecantikan atau ketampanan secara fisik, namun karena cahaya iman yang memancar dari dalam dirinya. Hatinya bersih, niatnya lurus, dan tutur katanya santun, sehingga pancaran kebaikan terpancar dari wajahnya. Ke-17. Selalu dijaga dari perbuatan dosa besar. Sabku, Allah menjaga orang yang dicintainya dari perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya. Kalaupun ia pernah jatuh dalam dosa, ia segera sadar dan kembali dengan taubat yang tulus. Itulah keistimewaan cinta Allah. Ia tidak membiarkan kekasihnya tenggelam dalam lumpur dosa. Ke-18. Diberi kepekaan hati terhadap kebenaran. Hati yang dicintai Allah akan peka terhadap petunjuk. Ia bisa merasakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan ketika menghadapi pilihan yang samar, hatinya diberi cahaya untuk memilih yang paling diridek oleh Allah. Ia mudah menangis saat mendengar ayat Allah, dan mudah tersentuh oleh kebaikan. Ke-19. Waktunya dipenuhi dengan kebaikan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap detik dimanfaatkan untuk berzikir, membaca Quran, menuntut ilmu, bersedekah, atau amal lainnya. Waktunya berkah. 1 jam baginya bisa terasa seperti berhari-hari bagi orang lain karena banyak kebaikan yang ia lakukan. Ke-20. Sering diuji, tapi semakin dekat dengan Allah. Sahabatku, jangan kira cinta Allah hanya ditandai dengan hidup yang mulus. Justru kadang orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diuji. Tapi hatinya selalu kuat, sabar, dan semakin pasrah kepada Allah. Ia tahu, musibah hanyalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Dan sahabatku, masih ada 20 tanda lain yang akan diperlihatkan kelak di akhirat. Di antaranya adalah wajahnya bersinar di hari kiamat. Buku amalnya diberikan dari sebelah kanan. Ia dipanggil dengan panggilan mulia. Dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Diberikan derajat yang tinggi di surga, bersama para nabi dan syuhada. Subhanallah. Indah sekali ganjaran bagi orang-orang yang dicintai Allah. Tentu, kita semua ingin menjadi bagian dari mereka. Maka mari kita mulai dari hal-hal kecil. Menjaga wudhu, menjaga lisan dari ghibah dan dusta, meningkatkan kualitas salat kita, memperbanyak istighfar dan zikir, bersedekah meski sedikit, dan membiasakan diri untuk menolong sesama. Karena cinta Allah bukan milik orang-orang hebat, tapi milik orang-orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita berdoa agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, dijaga dari maksiat, dituntun menuju taubat, dan didekatkan dengan orang-orang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah hidayah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.